Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, kesombongan adalah sesuatu sikap yang tidak terpuji. Awal kesombongan itu adalah ketidaktahuan alias minimnya pengetahuan yang pasti tentang sesuatu. Iblis sombong itu didasari oleh asumsi pengetahuan yang salah. Ia diminta untuk memberi penghormatan kepada Adam selaku manusia yang baru tercipta. Kemudian iblis menyatakan dirinya enggan untuk bersujud memberi penghormatan kepada Adam saat itu, seraya berargumentasi bahwa dirinya jauh lebih baik ketimbang Adam karena ia tercipta dari api, sementara Adam manusia tercipta dari tanah. Pandangan ini sebenarnya didasari sesuatu yang sangat-sangat keliru. Kita tahu tidak semua makhluk butuh sama yang namanya api. Binatang tidak butuh sama api, tapi sebaliknya tanah itu bisa menghasilkan banyak hal. Hampir segala sesuatu yang kita konsumsi, yang kita pakai, yang kita nikmati dalam keseharian itu berasal dari tanah. Api kita sangat membutuhkan untuk memasak dan pekerjaan-pekerjaan tertentu, tentu dengan kadar yang terbatas. Ketika api juga dalam luapan yang sangat besar, maka itu akan berdimensi kerusakan bagi manusia. Kebakaran misalnya, itu salah satu yang bisa ditimbulkan oleh api. Dengan demikian, ketidaktahuan, kesalahan asumsi dari iblis menyebabkan ia sombong. Kalau kita tarik kesimpulan ini pada manusia-manusia yang sombong, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling tinggi derajat sosialnya dibanding yang lain, merasa dirinya paling kaya, paling cantik, paling ganteng, dari keluarga yang nasab atau keturunannya paling tinggi. Itu sebenarnya didasari oleh kesimpulan yang keliru juga. Manusia pada dasarnya sama. Yang membedakan bukanlah apa yang terlihat dari fisik kita, tapi justru keutamaan dan kelebihan seseorang itu terlihat dari ketakwaannya. Semakin tinggi ketakwaan seseorang, maka semakin tinggi derajat kemanusiaan. Semakin rendah kedekatan dirinya kepada Tuhan, maka semakin rendah pula derajat kemanusiaan. Oleh karena itu, tidak ada pantasnya bagi seorang manusia untuk bersikap sombong. Karena kesombongan itu adalah selendangnya Allah. Hanya Allah yang pantas untuk berlaku sombong. Allah tidak butuh kepada sesuatu. Allah menguasai segala-galanya. Sementara kita manusia ini tidak akan pernah hidup sendiri. Kita tetap butuh kepada orang lain. Kita juga terbatas pengetahuan kita. Daya jangkau kita terbatas. Kita masih terlingkupi oleh dimensi ruang dan waktu. Berpikir pun demikian. Kita masih terpenjara oleh relung-relung, sekat-sekat ruang dan waktu. Allah lepas dari itu semua. Oleh karena itu,
Kelirulah kiranya ketika ada orang yang berlaku sombong, merasa dirinya paling besar, paling nomor wahid, dan memandang rendah orang lain. Orang yang sombong itu sebenarnya berada dalam kacamata kuda. Daya jangkaunya, daya berpikirnya sangat sempit. Ibarat orang dalam ketinggian, ia akan melihat orang-orang kejauhan di bawah sana, kecil, tapi ia pun tidak sadar sebenarnya orang lain yang di bawah sana melihat ia pun kecil. Kita semua sama, tidak ada pantas untuk kita sombongkan. Pemirsa yang berbahagia, kesombongan menyebabkan seseorang terpisah secara sosial dengan orang lain. Tentu di antara kita tidak ada yang senang dengan sikap sombong, karena sombong itu sebenarnya menetapkan dirinya pada posisi yang tinggi dan pada saat yang sama melihat dan meletakkan orang di bawah dirinya atau dalam posisi yang rendah dari dirinya. Bukankah agama ini turun kepada kita? Islam mengatur bahwa segala manusia itu secara derajat kemanusiaan adalah sama. Harta yang kita miliki itu ada batasnya. Ilmu yang kita miliki juga tidak mungkin akan kekal. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada orang atau pihak tertentu yang lebih alim darimu. Jangan pernah memandang dirimu sebagai orang yang paling pintar. Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan kita dalam sebuah syair. Kullama addabani dahr arani naqsu aqli wa idza mazdadtu ilman zadani ilman bijahli. Setiap waktu berlalu, maka saya pun sadar akan kedangkalan ilmuku. Dan setiap ilmuku bertambah, saya pun semakin kenal, semakin sadar, semakin tahu diri bahwa ternyata masih banyak hal yang belum ku ketahui. Ilmu itu tidak akan mungkin orang sama. Boleh jadi kita mengetahui sesuatu, tapi di sisi lain orang lain bisa mengetahuinya, sementara kita tidak bisa mengetahui. Kekayaan pun demikian. Kecantikan, kegantengan, itu pun ada batasnya. Tidak ada yang kekal selain Allah. Oleh karena itu, kita semua diminta untuk senantiasa rendah hati. Orang yang rendah hati pasti disenangi oleh banyak orang. Sebaliknya, orang yang sombong pasti akan dijauhi oleh orang lain. Kalaupun ada yang berteman dengan orang sombong, maka pasti ada batasnya. Orang itu akan menemani orang yang sombong. Jauhilah sikap sombong, karena sikap sombong itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Dengan sikap sombong itu, kita akan dijauhi oleh orang. Dengan sikap sombong itu, kita akan merasakan kehinaan, kerendahan di sisi manusia, terlebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.